Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, Lapas Kelas 2B Muara Tebo pasang security detector untuk antisipasi barang berbahaya masuk ke Lapas Tebo. Kepala Lapas Reinhardt Indra Pitois dikonfirmasi pada Senin 28 Februari 2022 membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan hal ini bentuk komitmen Dirjen Pemasyarakatan dan juga untuk meminimalisir barang yang dilarang masuk ke dalam lapas. Selanjutnya Indra mengatakan mengantisipasi barang yang dilarang masuk ke dalam kawasan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Muara Tebo. Pihak lapas menerima dan memasang security detector di ruang potir. Kemudian Indra juga menjelaskan, sebelumnya barang yang masuk diperiksa secara manual oleh anggota lapas yang bertugas di pintu potir. Namun dengan adanya security detector, barang titipan keluarga ataupun yang datang harus melalui pintu security detector. Kemudian ia menjelaskan, sedangkan untuk pemeriksaan secara manual tetap akan dilakukan setelah barang melewati security detector hingga diterima warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam. Indra juga menambahkan selain untuk mengantisipasi barang yang masuk, security detector juga bisa digunakan untuk pengunjung yang akan menjenguk anggota keluarga yang ada di dalam. Berita kedua, harga cabai di Pasar Angso 2 mengalami penurunan harga meskipun untuk cabai geprek masih terbilang tinggi Rp60.000 per kilogramnya dan untuk harga daging masih normal. Marbun pedagang di Pasar Angso 2 mengatakan harga cabai di Pasar Angso 2 mulai mengalami penurunan harga. Sedangkan untuk cabai hijau mengalami kenaikan harga sekarang Rp28.000 per kilogram dan untuk harga sebelumnya Rp20.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk cabai rawit, bawang merah dan bawang putih saat ini masih belum mengalami perubahan harga. Sedangkan untuk harga daging di Pasar Angso 2 masih terbilang normal. Untuk harga daging segar saat ini Rp130.000 per kilogramnya. Ijal penjual daging di Pasar Angso 2 mengatakan untuk harga daging masih normal. Berita ketiga, omset pedagang di kawasan wisata Danau Sipin Kota Jambi mengalami penurunan hingga 75% di hari Minggu dan ini masuk minggu ketiga. Para pedagang mengeluhkan menurunnya omset penjualan mereka sejak 3 minggu terakhir. Menurutnya penurunan ini faktor dari tata letak pedagang yang tidak merata. Tidak hanya itu saja, air wisata Danau Sipin yang menyusut juga membuat wisata Danau Sipin terlihat kurang menarik karena sampah yang terendap di dasar danau terlihat. Berita keempat, Satgas COVID-19 Kota Jambi melaksanakan operasi justisi penegakan hukum terhadap kegiatan relaksasi ekonomi, sosial kemasyarakatan di Kota Jambi. Hasil operasi didapati beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, diantaranya pelanggaran protokol kesehatan, tidak memakai masker dan masyarakat yang berkerumun tanpa menggunakan masker. Satgas COVID-19 mengajak masyarakat agar bijak dan peduli hadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Wabah COVID-19 membutuhkan peran serta kita semua untuk taat dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Disiplin dan kepedulian adalah kunci utama dalam penanganan wabah COVID-19 agar segera dikendalikan dan diatasi lebih cepat. Seperti yang terlihat dalam video yang dibagikan @Humas Kota Jambi di Instagram, petugas memberi sanksi push up pada warga yang tidak taat protokol kesehatan. Bahkan tidak cuma satu, melainkan lebih dari 5 orang sekaligus, ada yang mendapat sanksi push up untuk dilakukan sebagai bentuk teguran agar taat protokol kesehatan. Demikian berita populer hari ini, simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.